Oke, air. Air adalah sumber kehidupan yang penting bagi semua makhluk hidup. Daur air atau siklus hidrologi adalah proses alami yang memastikan ketersediaan air di bumi dengan terus berputar melalui penguapan, pembentukan awan, hujan hingga kembali ke bumi. Dalam materi ini kita akan mempelajari bagaimana siklus ini bekerja dan mengapa kita harus menjaganya. Jadi, siklus air itu bisa diartikan dengan daur air yang berproses alami memastikan ketersediaan air di bumi dengan terus berputar melalui penguapan, pembentukan awan, hujan hingga kembali lagi ke bumi. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa mampu menjelaskan proses siklus air secara tertutup dengan lengkap, mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam. Siswa dapat dengan bijak memanfaatkan air dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ibu mohon untuk anak-anak dapat memahami materi nanti yang ibu sampaikan agar tujuan pembelajaran kita tercapai. Oke. Apa itu siklus air? Siklus air adalah proses alami yang membuat air lebih terus berputar melalui penguapan, hingga kembali ke bumi. Siklus ini penting untuk menyediakan air bersih, menghidupkan tanah dan menjaga keseimbangan ekosistem. Siklus air adalah proses alami yang membuat air di bumi terus berputar melalui penguapan, pembentukan awan, hujan hingga kembali lagi ke bumi. Siklus ini penting untuk menyediakan air bersih, menyuburkan tanah, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Contohnya apa aja sih untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Contohnya apa sih? Untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Contohnya apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Bisa. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem contohnya adalah untuk menjaga seperti pohon-pohon agar tetap hidup. Karena manusia bernafas membutuhkan oksigen. Salah satu penghasil oksigen alami adalah pohon atau tumbuhan hidup, tumbuhan hijau yang menghasilkan oksigen alami. Oke, kita akan mengenal lebih jauh tahapan siklus air. Kita lihat ada apa aja sih tahapan dari siklus air ini. Dari tahapan siklus air itu, yang pertama adalah penguapan atau evaporasi. Apa itu evaporasi? Matahari memanaskan air ke laut, sungai dan danau sehingga berubah menjadi uap air yang naik ke atmosfer. Pohon juga membantu penguapan melalui transpirasi. Keadaan di bumi kita itu ada yang namanya penguapan atau evaporasi, yaitu matahari memanaskan air di laut, sungai dan danau sehingga berubah menjadi uap air yang naik ke atmosfer. Pohon juga membantu penguapan melalui transpirasi. Jadi
tidak hanya melalui laut, sungai, atau danau, evaporasi juga terjadi terhadap pohon dan tumbuhan melalui penguapan. Yang kedua, ada kondensasi. Kondensasi adalah uap air yang naik ke atmosfer menjadi dingin dan berubah menjadi tetesan kecil. Tetesan ini berkumpul membentuk awan. Tahapan yang kedua ada kondensasi. Uap air yang naik ke atmosfer menjadi dingin dan berubah menjadi tetesan kecil. Tetesan ini berkumpul membentuk awan. Jadi setelah air di laut, di sungai, dan di danau itu menguap, mereka berkumpul menjadi satu di atmosfer menjadi awan dan membentuk tetesan kecil. Terus tahapan yang ketiga ada presipitasi. Presipitasi. Apa itu presipitasi? Ketika awan penuh dengan air yang tersebut ke bumi sebagai hujan, atau hujan es. Ini terjadi karena tarikan gravitasi. Setelah air laut, air danau, dan air sungai menguap naik ke atmosfer, terjadilah awan. Lalu awan itu penuh berkumpul dengan air. Lalu air itu jatuh ke bumi sebagai bentuk hujan salju atau hujan es. Itu namanya presipitasi. Oke, dan yang keempat ada filtrasi dan aliran permukaan. Apa itu infiltrasi dan aliran permukaan? Sebagian air meresap ke tanah menjadi air tanah, infiltrasi. Sisanya kembali ke sungai dan kembali ke laut, aliran permukaan, memulai siklus kembali. Dari tahapan penguapan, lalu mereka berkumpul jadi satu membentuk awan, lalu terjadinya hujan salju dan hujan es. Air itu kembali masuk lagi ke bumi. Lalu mereka mengulang lagi siklus yang sama. Hal itu terjadi terus menerus untuk menjaga ketersediaan air. Oke. Apa aja sih ancaman terhadap daun air? Polusi air, deforestasi, perubahan iklim. Terus apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya ancaman terhadap daun air ini? Menghemat air, tidak membuang sampah ke sungai atau laut, menanam pohon. Yang harus kita lakukan adalah menghemat air. Jadi dalam menggunakan air kita harus berhemat. Tidak boleh membuang-buang air secara cuma-cuma atau dalam artian pemborosan air. Dan yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sungai, di laut, di danau, atau yang di dekat kita adalah di irigasi. Tidak boleh, karena itu mengancam pencemaran air. Mengancam pencemaran air, bisa mengakibatkan banjir dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, untuk menjaga siklus air, kita dapat dengan cara menanam pohon. Selain dapat menjaga
menyediakan air untuk minum, irigasi dan ekosistem. Air tanah mendukung tumbuhan dan manusia. Sementara sungai dan danau menjadi habitat bagi banyak makhluk hidup. Coba. Tahapan ini disebut apa? Dalam terjadi tahapan ini, kira-kira apa aja tahapan? Terjadi tahapan apa ini? Apakah presipitasi? Apakah kondensasi? Apakah penguapan? Air laut yang naik ke atas atmosfer tadi namanya apa? Penguapan. Oke, ada fakta menarik tentang air di bumi sudah ada sejak jutaan tahun lalu dan terus berputar dalam siklus yang sama. Air yang kita minum mungkin pernah diminum dinosaurus. Awan putih terbentuk dari jutaan tetesan air kecil. Sementara awan hitam penuh dengan air, siap turun sebagai hujan. Jadi air yang kita minum ini sudah ada dari jutaan tahun yang lalu. Bisa jadi air yang kita minum juga dulu pernah diminum sama binatang purba, yaitu dinosaurus. Dan awan putih terbentuk dari jutaan tetesan air kecil. Lalu awan hitam penuh dengan air yang siap turun sebagai hujan. Kita sering tahu tanpa kita menggunakan alat apapun. Kita kadang melihat awan mendung, berarti menandakan akan terjadinya hujan. Lalu kesimpulannya adalah siklus air adalah siklus luar biasa yang memastikan kehidupan di bumi tetap berlangsung dari penguapan hingga presipitasi. Semua tahap dalam daun air saling terhubung. Namun siklus ini bisa terganggu jika kita tidak menjaga lingkungan. Oleh karena itu, mari kita lakukan yang terbaik untuk melindungi bumi dan air. Lalu tadi tujuan pembelajaran kita ada yang namanya menyambungkan atau mengetahui berbagai macam sumber daya yang memanfaatkan air. Contohnya apa aja? Di sekitar kita ada sumber pangan atau sumber kehidupan kita yang bergantung menggunakan air. Contohnya apa? Iya, padi atau sawah. Sawah juga membutuhkan perairan atau tumbuhan yang kita tanam di ladang itu membutuhkan air untuk hidup. Beras itu termasuk makanan pokok, termasuk hasil jual atau ekonomi masyarakat di sekitar kita yang bergantung terhadap
Oke. Jadi materi kita sudah cukup sampai di sini. Tadi tahapan yang pertama dalam siklus air ada apa? Penguapan atau presipitasi. Air laut, air sungai menguap ke atmosfer menjadi sebuah awan membentuk tetesan air hujan. Lalu air itu kembali lagi masuk ke bumi. Lalu hal itu terjadi secara terus-menerus, berlangsung secara terus-menerus tanpa berhenti. Itu yang dinamakan sebuah siklus air. Oke, di sini Ibu punya lembar kerja pesertanya. Ibu mau kalian mengerjakan lembar kerja peserta ini secara mandiri. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan soalnya. Berapa aja ini kan dipotong. Sudah? Sudah? Oke. Sudah kalian kerjakan? Coba Ibu mau tanya, siapa yang berani maju membacakan hasil kerjanya di depan atau mempresentasikan hasil kerjanya di depan? Oh, oke, Mbak Malika. Infiltrasi proses air masuk ke dalam tanah, air masuk ke tanah. Evaporasi air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas matahari. Air berubah menjadi uap air penguapan. Kondensasi uap air di atmosfer mengalami pertumbuhan dengan membentuk awan-awan kemungkinan. Presipitasi titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mbak Malika. Tadi itu adalah proses siklus air atau daur ulang air yang terjadi secara terus-menerus di bumi kita. Ibu mau evaluasi lagi hasil belajar kita pada pagi hari ini. Tadi tahapan-tahapan dari sebuah
wabarakatuh.